Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar dimanapun berada. Pada part kelima ini kita nanti akan membahas tentang soal-soal urean atau soal-soal IC, bagaimana cara menganalisisnya melalui pemodelan RAS. Sahabat yang berbahagia, tentu sebagai seorang pendidik atau guru, kita akan banyak mengenal data-data evaluasi hasil pembelajaran. Sebenarnya dalam statistika, data-data penelitian atau data-data evaluasi pembelajaran itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu data-data dikotomi dan data-data politomi. Apa itu data-data dikotomi? Jadi jika sahabat semuanya melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian kita menyusun sebuah instrumen, kita bagikan kepada responden atau siswa peserta didik. Instrumennya itu berupa soal-soal pilihan ganda atau benar atau salah, atau soal-soal opsional. Itu adalah soal-soal dikotomi. Artinya dikotomi benar-benar bisa membedakan, ini jawaban yang salah, ini jawaban yang benar. Jadi praktis soal-soal dikotomi ini tingkat keobjektivitasannya sangat tinggi. Karena kita mengetahui bersama soal-soal pilihan ganda jelas jawaban A berarti B, C, D, E salah, kan gitu. Nah, itu adalah soal-soal atau data-data dikotomi. Kemudian untuk data-data politomi, itu ketika kita menyusun sebuah instrumen soal, maka nanti nilai kebenarannya itu tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Nah, biasanya soal-soal atau data-data politomi ini bisa kita dapatkan dari soal-soal urean. Atau ketika kita itu menyusun sebuah kuesioner dengan skala Likert gitu, maka data-data itu kita sebut sebagai data-data politomi. Jadi tidak mengandung satu kebenaran atau sebuah nilai yang benar, tapi lebih dari satu. Nah, sahabat pembelajar, khususnya guru dan para pendidik, pada kesempatan ini kita nanti akan membahas bagaimana kita menganalisis soal-soal urean. Dalam semangat kurikulum merdeka, merdeka belajar, maka ada sebuah tuntutan yang saya kira ini adalah positif, hal yang baik, bagaimana kita selaku seorang guru pendidik lebih banyak melihat beberapa data-data yang sifatnya bisa menggambarkan atau data-data yang memberikan informasi yang banyak dari responden atau peserta didik untuk kita analisis bersama-sama. Baik berupa suatu observasi dalam pembelajaran atau yang paling penting itu adalah soal-soal urean. Jadi pada era saat sekarang ini, mari kita lebih banyak memberikan persentase kepada soal-soal yang sifatnya urean. Kita tahu bahwa yang namanya salah satu yang menjadi tren pendidikan saat sekarang ini itu adalah bagaimana siswa itu memiliki kemampuan dalam menyampaikan ide, gagasan, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka itu bisa menulis dengan baik. Tentunya ini bisa diamati ketika kita memberikan soal-soal atau instrumen dalam bentuk soal-soal urean. Sahabat pembelajar, pada layar ini sudah bisa dilihat, kadang ketika kita itu menyusun sebuah soal urean, hal yang pastinya yang cukup menyita kita itu adalah mengoreksi. Ketika kita mengoreksi soal pilihan ganda, mungkin bisa kita kerjakan oleh mesin-mesin scanner, atau kita bisa menganalisis butir dengan komputer. Tapi ketika kita mengkoreksi jawaban soal-soal urean, tentu ini cukup membutuhkan waktu yang sangat banyak. Tapi sebenarnya ini bisa disiasati dengan bagaimana kita menyusun terlebih dahulu skala atau scoring penilaian. Nah, biasanya untuk soal-soal urean ini bisa diatasi dengan menyusun skala. Sahabat pembelajar semuanya bisa 1, 2, 3 dalam satu buah soal urean. 1 bisa kita katakan jawaban dari responden siswa itu tidak memenuhi sama sekali. Tidak memenuhi sama sekali bisa berarti jawaban tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Kemudian bisa memberikan angka 2 yang menunjukkan
jawaban dari responden atau siswa itu sebagian memenuhi. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat jawaban siswa responden sudah memenuhi harapan kita, maka kita bisa memberikan angka 3 atau jawaban memenuhi. Ini beda ketika kita mengkoreksi sebuah soal-soal urean tapi skalanya tinggi-tinggi ya. Misalkan saja soal ureannya ada 5, soal nomor 1 10, soal nomor 2 20 dan seterusnya sampai kumulatifnya 100. Ini sangat menyulitkan kita ketika kita harus menganalisis apakah ini harus dinilai dengan nilai 70, 80 atau 100. Sehingga praktis ini sangat tidak akurat. Untuk mengantisipasi bisa sahabat-sahabat semuanya untuk menggunakan skala cukup 1 2 3 4 atau 1 2 3. Jadi dengan skala yang pendek itu akhirnya kita akan lebih terbantu untuk memutuskan apakah jawaban dari siswa ini bisa kita masukkan dalam skor 1, 2 atau 3. Hasil data-data 1 2 3 ya. Itu adalah data-data politomi yang kemudian kita bisa menganalisis melalui pemodelan RAS. Hasil analisis RAS nanti akan banyak memberikan informasi kepada kita. Yang pertama adalah validitas konstruk dari soal-soal urean itu sendiri atau validitas dari responden, sehingga kita bisa melakukan treatment kepada siswa, kepada responden untuk pembelajaran yang akan datang. Dan pemodelan RAS melalui WinStep ini yang telah kita bahas pada part-part sebelumnya, kita sudah bisa menyaksikan begitu banyak output file atau hasil analisis yang sekiranya memberikan informasi yang banyak kepada kita semuanya. Dari data-data dari analisis itu yang sudah kita dapatkan, maka tentunya satu, kita bisa jadikan sebagai refleksi dalam pembelajaran. Yang kedua, kita bisa memberikan sebuah laporan, menyusun sebuah laporan, sebuah karya yang mungkin kita bisa sebarluaskan dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian, dan itu sangat sekali membantu bukan untuk diri kita tapi juga orang lain. Dan tentunya ini akan menambah khasanah ilmu-ilmu pendidikan. Sahabat semuanya, di sini akan saya berikan contoh bagaimana kita menganalisis soal-soal urean melalui WinStep pemodelan RAS. Kita akan mempersiapkan data Excel-nya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, data Excel-nya seperti ini. Dari data Excel ini, kolom E, F, G, hingga I ini adalah jawaban dari siswa atau jawaban dari responden. Di sini dalam melakukan penilaian tiap butir soal, saya menggunakan kriteria 1 itu jika jawaban tidak memenuhi sama sekali. Jika jawaban memenuhi sebagian, saya kasih skor 2. Jika jawaban memenuhi, maka akan saya kasih skor 3. Dengan skala yang pendek, scoring yang pendek ini, maka nanti akan mempermudah kita untuk menilai dari jawaban siswa terhadap soal-soal urean. Selanjutnya, untuk kolom A dan kolom B ini adalah nomor urut peserta. Dalam analisis WinStep kita tidak diperbolehkan untuk menulis full name ya, nama, tapi cukup nomor urut, dan itu pun terdiri atas masing-masing satu kolom. Jadi A, B ini menunjukkan nomor urut. Kemudian yang kolom C ini adalah gender, perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kolom D ini adalah domisili, dari desa atau dari kota. Kenapa saya harus menggunakan identitas ini? Karena ini sangat penting sekali. Karena bisa jadi soal-soal urean atau soal-soal pilihan ganda tadi yang kita susun ternyata soalnya bias. Artinya bias bagaimana? Bisa jadi sebuah soal atau beberapa soal itu sangat menguntungkan siswa dengan jenis kelamin tertentu. Bisa jadi seperti itu. Atau
soal-soal urean atau soal-soal pilihan ganda bisa jadi menguntungkan bagi responden yang berada di kota atau di desa. Sehingga dengan identitas lengkap PD ini kita bisa libatkan dalam analisis, sehingga nanti harapan kita banyak informasi yang kita dapatkan. Bahkan saya pernah melihat beberapa jurnal penelitian itu juga melibatkan status ekonomi. Jadi ini semuanya tergantung dari sahabat-sahabat semuanya. Nah, kalau sudah siap sahabat semuanya, nanti selanjutnya bisa klik di sini pojok yang menunjukkan blok seluruhnya. Kemudian kita geser ke arah kanan B atau C. Setelah itu kita setting ukuran lebar kolom, kita buat 1 sehingga kolomnya sangat rapat seperti ini. Di sini ada yang kosong ya, karena memang tidak diisi oleh responden. Setelah itu kita bisa menyimpannya, file, kemudian save as, kemudian kita tuju ke folder yang nanti kita persiapkan untuk menyimpan. Di sini save as type-nya ini kita ganti jadi formatted text atau space delimited. Kita klik yang ini space delimited, kemudian kita save. Ini saya close. Apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul file yang kita simpan dalam space delimited tadi dalam ekstensi PRN. Data file inilah yang nanti akan kita panggil dari WinStep. Kemudian setelah itu kita minimize, kita close, kita buka yang namanya WinStep ini, close, kemudian file, open. Nah, jangan data mentah dalam bentuk Excel yang kita panggil, tapi dalam bentuk PRN atau yang sudah kita simpan dalam bentuk space delimited tadi. Kita klik, kemudian open. Setelah ini, sahabat jangan langsung di enter, tapi data setup dulu, kita klik. Nah, sahabat semuanya, identitas itu berada pada kolom 1 sampai dengan 4. Maka sahabat bisa setting 1 sampai dengan 4. Jawaban dari responden soal urean itu ada pada kolom 5 sampai dengan kolom 9. Dari kolom 5, kemudian jumlah kolomnya ada berapa yang menunjukkan jawaban responden? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita ganti 5. Kemudian kita bisa isi item label. Nah, soal nomor 1 ini kita kasih label apa? Di sini soal yang saya analisis ini adalah untuk menguji ya kemampuan literasi kimia. Sehingga soal nomor 1 ini kebetulan terkait dengan literasi konten. Kemudian soal nomor 2 terkait dengan literasi prosedural, literasi epistemik, kemudian konteks, kemudian kompetensi. Soal nomor 5 berarti terkait kompetensi. Setelah itu saya klik item labels, oke. Kalau sudah, sahabat semuanya bisa refresh data, display, kita klik. Kemudian sebelum kita simpan, klik terakhir ini, scan data for code. Kita klik, maka nanti akan muncul 1, 2, 3 yang menunjukkan bahwa data-data yang kita analisis nanti dalam bentuk numerik 1, 2, 3. Kalau kita menganalisis dalam bentuk pilihan ganda, maka nanti akan muncul A, B, C, D, E kan gitu. Ini karena kita dalam bentuk data-data politomi, sehingga nanti akan muncul 1, 2, 3. Setelah itu sahabat semuanya, karena di sini tidak ada kunci jawaban ya, berarti kita nggak perlu klik yang namanya scoring K ini. Kalau pilihan ganda kita kasih seperti halnya pada part 2 atau part 3. Ini karena soal urean kita nggak memerlukan kunci jawaban. Setelah itu file, kemudian save control with data file and exit to WinStep analysis, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini sahabat semuanya, bisa kita ganti txt atau bisa kita namakan sembarang txt ya, ini sebagai contoh.
Kita save. Yes. Saya close lagi. Saya cek di folder saya tadi. Nah, sudah muncul yang namanya data mentah txt. Ini adalah yang kita simpan setelah kita melakukan data setup. Sahabat semuanya, kalau nanti sudah masuk di WinStep, maka kita bisa memanggil data mentah PRN atau data mentah txt. Kalau kita panggil yang data mentah PRN, ini nanti sahabat semuanya harus men-setting data setup lagi. Tapi kalau kita panggil data mentah txt, ini berarti data yang nanti akan kita analisis sudah kita setup. Jadi tinggal running data. Jadi ini yang nanti akan kita pilih. Kita minimize, kemudian kita panggil WinStep, close, file, open file. Nah, maka yang kita panggil bisa data mentah txt ini. Karena data mentah txt ini sudah kita setting melalui data setup, ya. Kalau kita panggil yang ini, maka men-setting kembali. Kita pilih yang ini, yang sudah kita setting data setupnya, open. Nah, kalau sudah, kita enter untuk melakukan running data. Kalau sudah selesai, sahabat semuanya tinggal membaca hasil analisisnya. Kita akan memulai membaca hasil analisis ini dengan klik output tables. Kita mulai bagaimana hasil analisis untuk nomor 1, yaitu variable maps. Sahabat pembelajar semuanya, ini adalah visualisasi dari variable map, yaitu peta rake atau rake map, di mana peta ini sebenarnya adalah menggambarkan secara keseluruhan, ya, secara komprehensif performa dari responden peserta didik, ability-nya, demikian juga performa dari item butir soal itu. Bisa kita katakan juga tingkat kesulitan dari butir soal. Yang di sebelah kiri itu adalah ability, kemampuan responden, sebelah kanan ini adalah tingkat kesulitan butir soal. Sahabat, dari peta break ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah mistar atau alat ukur dari pemodelan RAS. Semakin logitnya ke atas, maka ability-nya dari peserta didik itu makin baik. Demikian juga semakin logitnya ke atas untuk butir soal itu berarti semakin sulit. Kita lihat di sini peserta didik dengan nomor urut 11 berjenis kelamin perempuan dan nomor urut 40 berjenis kelamin perempuan, ini berarti siswa yang paling bagus ability-nya. Bahkan dia melampaui dari simbol T ini. T itu adalah 2 standar deviasi atau 2 simpangan baku. Kita bisa menyebut bahwa peserta didik 11P sama 40P ini adalah responden outlier. Outlier itu pencilan atas. Dia nilainya sangat tinggi sekali, melampaui rata-rata. Namun ada juga siswa outlier paling bawah, yaitu untuk 62P, 36P, 48P. Ini di bawah 2 standar deviasi paling bawah atau di bawah T. Maka siswa ini adalah outlier bawah yang sangat rendah sekali level ability-nya. Kemudian sahabat semuanya, yang sebelah kanan ini KP adalah labelisasi dari item butir soal. Di sini KP ini saya sebut soal yang merujuk pada kompetensi. LK soal yang merujuk pada kemampuan literasi konten, literasi epistemik, dan seterusnya. Kalau kita melihat seperti ini, berarti yang sebelah kanan soal yang paling susah, yaitu adalah soal KP, LK, kemudian LE. Yang paling mudah dikerjakan oleh siswa adalah soal-soal KT. Nah, sekarang sahabat semuanya, peta break ini sebenarnya bisa juga untuk dijadikan screening awal dari kemampuan siswa. Atau kita bisa katakan ketika kita melaksanakan penilaian untuk tes diagnostik, maka sebenarnya sungguh sangat membantu peta break ini.
Sebagai contoh begini, untuk siswa dengan baris 11P, 40P, 26L dan seterusnya, kemudian baris ketiga ini 05P, 17P dan seterusnya ini, mereka ini berada pada logit di atas. Setelah kita lihat KP-nya itu berada di bawah mereka, maka tiga kelompok peserta ini pada dasarnya bisa mengerjakan soal dengan baik. Untuk soal KP ini bisa sempurna, nilainya betul semuanya atau nilainya maksimal, bisa juga setengahnya. Jadi artinya soal KP ini bisa dikerjakan untuk semua peserta yang berada di atasnya KP. Sementara peserta 20P, 23P dan seterusnya hingga 53P ini, mereka ini bisa mengerjakan soal LK, LE, terlebih LP, KT, namun siswa ini tidak bisa mengerjakan dengan baik untuk soal KP. Sehingga kita bisa untuk melakukan remedial atau memfokuskan pembelajaran untuk aspek kompetensi ini kepada peserta 20P, 23P, hingga 53P. Untuk kelompok 11P hingga 67P ini tidak perlu kita kasih remedial, karena pada prinsipnya mereka bisa mengerjakan soal-soal KP, LK, LE dan paling bawah juga. Nah, sementara kalau kita lihat logit nomor 1 ini 02P, 06P hingga 68P, kelompok siswa ini bisa mengerjakan soal pada aspek LE, LP, KT, namun mereka ini tidak bisa mengerjakan dengan baik soal-soal uraian untuk LK dan KP. Sehingga akhirnya peserta yang berada pada logit pertama ini kita bisa melakukan remedial untuk soal-soal pada aspek LK, kemudian pada aspek KP. Demikian juga sahabat semuanya, kalau kita melihat dari peserta 07P hingga 58P ini, mereka bisa mengerjakan dengan baik untuk LP dan KT, tapi mereka ini tidak bisa mengerjakan dengan baik untuk butir soal LE, LK, KP, sehingga perlu diremedi untuk KP, LK, LE, khusus siswa-siswa yang 07P hingga 58P ini. Terlebih lagi outlier paling bawah peserta didik ini melampaui 2 batas standar deviasi. 3 peserta ini harus kita kasih remedial untuk semua soal, yaitu 5 butir soal. Demikian sahabat semuanya untuk membaca break map ini yang sangat penting sekali, dan pada umumnya peta break ini dalam beberapa laporan penelitian di screenshot kemudian dijadikan sebagai tangkapan layar begitu untuk dibahas dalam jurnal-jurnal penelitian. Selanjutnya kita close sahabat semuanya, kita klik lagi output table, terus kemudian kita bisa klik summary statistik ini atau ringkasan statistik, bagaimana interaksi antara person peserta didik dengan item butir soal. Sahabat semuanya, ini yang paling jarang terjadi ya. Ini yang paling jarang terjadi sahabat semuanya, ketika summary statistik itu ternyata mengalami splitting. Di sini itu ada 66 pengukuran, di sini ada 68 pengukuran. Artinya apa? Artinya ada 2 siswa atau 2 responden yang tadi saya katakan sebagai outlier, sehingga akhirnya dalam pembacaan summary statistik ini mengalami splitting 2 kelompok. 66 non dari 2% atau non outlier, kemudian yang ini summary statistik untuk 68 termasuk yang ekstrim atau outlier. Nah, kalau sahabat semuanya menganalisis melalui WinStep ini, ternyata ada kasus yang splitting seperti ini, maka sahabat tetap membacanya untuk mencari reliabilitas
Untuk mencari alpha Chromebox itu yang pakai acuan 68 ini. Jadi tidak menggunakan 2% ini atau yang ekstrim ini. Kalau kita lihat dari ringkasan statistik untuk person itu reliabilitasnya cukup rendah, yaitu 0,61, 0,69. Sementara alpha Chromebox-nya cukup tinggi, yaitu 0,76. Jadi kalau lihat data seperti ini tidak kita permasalahkan, karena ini adalah terkait dengan person atau responden. Yang cukup kita fokuskan itu adalah ringkasan statistik untuk item atau untuk butir soal. Kita melihat, sahabat pembelajar semuanya, dari item soal itu 5 butir soal ternyata nilai reliabilitasnya itu adalah 0,97. Ini sangat bagus, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa item-item butir soal itu konsisten jawaban dari peserta didik itu cukup menunjukkan nilai yang sangat baik. Ini adalah ringkasan statistik, sahabat pembelajar semuanya. Kita close. Kita akan melihat output table yang lain. Nah, ini sebagai contoh, kita klik person measure, pengukuran responden. Hasilnya seperti ini. 11 itu adalah nomor urut, 40 nomor urut. Ini menunjukkan nomor urut semuanya. Yang ini adalah total skor. Jadi nomor urut 11 mendapatkan total skor 15. 15 berarti sempurna. Karena saya menyusun soal Urian ada 5, kemudian scoring maksimal itu ada 3 ya. Sehingga 3 kali 5 15. Berarti ketika siswa menjawab 5 butir soal dengan benar, skornya paling maksimum, maka totalnya ada 15. Dan ternyata ini adalah nomor urut 11 dengan jenis kelamin perempuan dan dia berasal dari desa. Peringkat kedua berarti nomor urut 40, jenis kelamin perempuan dari kota. Mereka juga bisa menjawab, untuk siswa ini juga bisa menjawab secara sempurna dengan mendapatkan total skor 15. Demikian juga kalau kita melihat dari yang paling bawah, ini adalah 48 PD, nilai yang sangat rendah, dan ini bisa juga terlihat dari variabel map tadi. Sahabat pembelajar semuanya, ini dari person statistic measure order ini pada prinsipnya adalah menggambarkan tentang skor yang didapat. Sahabat semuanya bisa untuk menyalin dari hasil ini dalam bentuk Excel, kemudian kita bisa memberikan keterangan-keterangan untuk dibahas dalam sebuah laporan. Kita close sahabat semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah item measure, pengukuran item. Kita lihat. Nah, kalau seperti ini, soal nomor 5, labelnya KP, ini total skornya adalah 116. Soal nomor 1, labelnya LK, ini memiliki total skor dijawab oleh siswa 131. Soal nomor 3 dengan label LE, ini total skornya cukup banyak, 143 dan seterusnya. Maka kita bisa simpulkan soal yang paling susah, paling sulit, dan tidak mendapatkan skor paling banyak itu adalah soal nomor 5. Dalam hal ini labelnya KP. Soal yang paling mudah berarti soal nomor 4 yang bisa dijawab oleh siswa, total skornya 182 dari 68%. Di sini labelnya adalah KT. Dari sini kita bisa juga melihat level tingkat kesulitan butir soal. Kemudian sahabat, saya close. Lanjut ke output table yang lain, kita klik, kemudian kita lihat yang namanya ini sahabat semuanya. Ini yang paling menarik bagi saya ya, yaitu item div. Saya klik. Nah, kalau muncul seperti ini sahabat, ini artinya begini. Winstep memberikan sebuah pertanyaan, kolom mana yang nanti akan dianalisis untuk div-nya ini. Di sini ada S1, W1.
S1 itu adalah kolom yang nanti akan kita analisis, berada pada kolom ke-1, kemudian labelnya itu adalah satu kolom. Artinya begini, ini saya close dulu. Coba kita lihat data setup, sahabat semuanya. Di sini nomor urut 01 berjenis kelamin perempuan berasal dari desa. P-nya atau gendernya ini, PL ini ya, gender laki-laki dan perempuan, dia berada pada kolom ketiga. Sementara yang identitas domisili desa atau kota ini berada pada kolom keempat. Sekali lagi diingat, untuk gender pada kolom ketiga, untuk domisili pada kolom keempat. Kita close. Kemudian output table kita klik lagi, kembali lagi ke item div ini. Misalkan saja kita ingin melihat apakah soal-soal itu bias atau tidak berdasarkan gender, maka kita bisa mengganti satu ini ke angka 3. Angka 3 itu karena pada kolom ketiga itu adalah kolom untuk gender, perempuan atau laki-laki. W1-nya ini tidak perlu kita ganti, jadi cukup 3-nya kita isikan di sini karena kita akan menganalisis untuk kolom ketiga yaitu gender sesuai pada data setup tadi. Kemudian kita checklist semuanya, kemudian OK. Sahabat bisa langsung klik entry plus label ini. Nah, ketika melakukan running, maka secara otomatis akan ditampilkan juga yang namanya data Excel. Ini saya minimize dulu. Nah, data Excelnya muncul karena kita melakukan operasi div ya. Ini kita perlebar. Apa makna dari person div ini, sahabat semuanya? Butir soal itu ada 5. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Soal yang berada pada logit ke atas itu adalah soal yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi. Di sini berarti sudah sesuai ya. Jadi soal nomor 5 ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau hampir tidak bisa dijawab oleh kebanyakan siswa. Namun di sini ada grafik yang menggambarkan lain. Artinya di sini ada 3 garis ya. Di mana yang hitam ini adalah laki-laki, yang merah ini adalah perempuan. Kemudian yang hijau ini adalah rata-rata, baik laki-laki atau perempuan. Kalau kita melihat di sini itu soal nomor 5, kan ini berada pada logit ke atas. Ini adalah soal yang sulit. Tapi level yang paling sulit itu ternyata miliknya perempuan. Artinya berjenis kelamin perempuan itu lebih sulit lagi dibandingkan dengan laki-laki dalam menjawab soal nomor 5. Begitu sahabat. Kemudian soal nomor 4 ini bagaimana? Grafiknya seperti ini. Sekali lagi yang paling atas ini menunjukkan kesulitan. Kalau paling bawah berarti soal itu relatif mudah dikerjakan. Namun soal nomor 4 ini itu grafik laki-laki yang hitam ini dia lebih atas dibandingkan dengan perempuan. Maka kita bisa menyimpulkan untuk kelompok laki-laki dia relatif lebih sulit menjawab soal nomor 4 karena grafiknya lebih ke atas daripada kelompok perempuan. Sekali lagi, untuk soal nomor 3 bisa kita melihat dari sini. Soal nomor 3 ini yang paling tinggi itu adalah kelompok laki-laki. Maka kita bisa simpulkan untuk soal nomor 3 ini kelompok laki-laki relatif sulit menjawab soal nomor 3 dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini akhirnya kita bisa melihat data-data unik ya, yang kaya informasi bahwa sebuah soal itu nanti pastinya akan melibatkan juga yang namanya gender,
bisa juga domisili dari desa atau kota, atau nanti bisa juga status ekonomi. Ini yang menarik, dan kalau ini kita bahas, maka ada begitu banyak informasi-informasi yang bisa kita gali, dan tentunya kita bisa membahasnya dengan secara lebar, secara luas, secara mendalam untuk sebuah laporan. Demikian juga ketika ini kita close, bagaimana kalau misalkan saja output tabelnya kita ganti div, kemudian kita mau melihat biasanya ada nggak yang dari desa atau dari kota. Kita akan mengganti 4 karena pada kolom 4 ini adalah identitas desa atau kota. Nah, kemudian kalau sudah kita oke, ini jangan lupa di checklist semuanya oke. Kemudian kita klik entry plus label ini. Nah, yang ini luaran dari WinStep, sahabat semuanya. Saya minimize. Kemudian ini secara otomatis Excel-nya akan banyak bicara dalam menampilkan sebuah grafik. Yang ini adalah mencari bias. Bagaimana siswa itu merespon butir-butir soal berdasarkan domisili dari desa atau dari kota. Kalau kita melihat seperti ini, tetap soal yang paling susah itu logi teratasnya nomor 5 ya. Paling mudah itu adalah soal nomor 4 ya ini. Namun di sini kita bisa membedakan, yang hitam ini adalah dari desa, kemudian yang merah ini dari kota, yang hijau rata-rata. Kalau kita melihat grafik nomor 4 saja ini sebagai contoh, soal nomor 4 itu yang dari kota relatif susah menjawab atau menghasilkan nilai yang tinggi. Sebaliknya soal nomor 4 ini relatif mudah dijawab oleh yang dari desa, oleh peserta atau responden dari desa, karena dia itu lebih ke bawah, menuju logit yang paling bawah. Nah, apakah ini terjadi bias? Karena kita melihat dari gender tadi juga agak melebar ya grafiknya, kemudian yang ini juga agak melebar. Coba kita lihat, ini melebar. Belum tentu untuk mencari ini ada bias berdasarkan gender atau domisili. Kita bisa melihat luaran dari WinStep. Kalau ini dari Excel ya, dari WinStep kita klik, sahabat bisa scroll ke bawah, kemudian lihat yang namanya div class specification ini, probabilitas. Apakah nilai probabilitas ini ada yang di bawah 5% atau di bawah 0,05? Kalau kita melihat di sini, ini semuanya di atas semuanya, di atas 0,05, maka tidak ada soal yang bias atau tidak dijumpai soal yang memihak pada golongan tertentu. Jadi soal ini aman gitu. Meskipun kalau ditampilkan dalam luaran Excel-nya itu nanti kelihatannya melebar, tapi ternyata analisisnya tidak sedemikian. Karena pengukuran berdasarkan Excel grafik ini itu adalah menggunakan skala logit. Sahabat, ada beberapa kasus ketika kita menganalisis menggunakan operasi div ini, Excel-nya itu tidak bisa tampil. Maka sahabat nanti bisa tulis di deskripsi untuk video kali ini, nanti akan saya beri solusi bagaimana agar data Excel itu nanti bisa tampil. Karena ada beberapa kasus-kasus ketika operasi div Excel-nya nggak bisa tampil. Kalau ini bisa tampil ya. Ini kita grafik yang sangat banyak informasi, bisa kita screenshot, kita bahas, maka tentu ini memiliki daya tawar untuk sebuah publikasi laporan ilmiah. Saya close sahabat semuanya. Kemudian ini juga saya close. Lanjut ke output table yang lain. Ini sebagai contoh langsung ya, ini skalogram. Karena beberapa output yang lain sudah kita bahas untuk part kedua dan 3. Kalau kita melihat skalogram ini, nah
Kalau skalogram ini kita cukup membaca demikian. Untuk 11P ini adalah responden yang paling atas ya. Ini hasilnya seperti ini. Skornya 3 semuanya. Kemudian 40 PK ini juga skornya 3 semuanya. 11P, PD, 40 PK. Ini maka siswa ini memiliki ability yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau kita melihat ini, sahabat semuanya, 4, 2, 3, 1, 5. Ini adalah urutan soal-soal butir soal. Dari kiri ke kanan itu adalah yang semakin sulit. Berarti kalau kita melihat data seperti ini, itu soal nomor 4 itu paling mudah. Kemudian nomor 2, 3. Soal yang paling sulit itu adalah soal nomor 5. Kita juga bisa melihat dari pola-pola seperti ini, apakah peserta didik atau responden teledor atau tidak, kita bisa membacanya juga. Ini sebagai contoh ya, misalkan saja 11 PD ini dia mendapatkan angka 2 ya. Ini teledor namanya. Kenapa? Karena dia memiliki abilitas yang sangat tinggi, 11 PD ini. Namun ada beberapa soal yang paling mudah dia sendiri kurang bisa mengerjakan dengan baik. Ini kita katakan kurang teliti, teledor. Demikian sahabat, ini saya close dan save. Nanti sahabat semuanya bisa untuk melihat output table yang lain yang mungkin ketika belum saya jelaskan pada channel ini, nanti bisa menulis pertanyaan-pertanyaan di deskripsi. Insya Allah nanti kita akan membahas pada kolom pertanyaan. Demikian dari saya pada part kelima ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.